Ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Iran meluncurkan rudal sebagai serangan balasan. Iran menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, salah satunya adalah menyasar Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Pemirsa, ledakan terdengar di ibu kota Qatar, di Doha. Tak lama pernyataan itu disampaikan. Seperti Anda lihat ini pemirsa, asap hitam membumbung tinggi di atas langit Qatar pada siang hari. Tidak hanya serang pangkalan militer Amerika Serikat, Iran juga menyerang permukiman di Bnei Brak dan Petah Tikva, Israel. Serangannya meluas. Selain itu, ibu kota Tel Aviv juga kembali mendapat serangan rudal balistik dari Iran. Sebuah video menunjukkan asap hitam mengepul di dekat konsulat Amerika Serikat di Dubai. Kebakaran dipicu oleh serangan drone yang berasal dari Iran. Drone Iran tabrak konsulat Amerika Serikat. Insiden terjadi pada Selasa malam. Api berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang dan dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pejabat Amerika Serikat dan pemerintah Dubai menjelaskan bahwa drone menabrak tempat parkir kantor konsulat Amerika Serikat. Sedangkan media pemerintah Iran melaporkan bahwa drone mereka berhasil menghantam kantor konsulat Amerika Serikat di sana. Dan pemirsa, diinformasikan oleh seorang konten kreator, Mia Planer, menunjukkan rekaman para tamu hotel yang bersembunyi di basement saat serangan rudal di langit Dubai terjadi. Seperti yang kita lihat ini pemirsa, mereka bersembunyi karena khawatir, panik terdampak perang Iran versus Israel. Mereka terlihat merapihkan kasur dan bersama-sama beranjak ke basement hotel. Kasur-kasur dipindahkan ke basement untuk mereka tidur. Tak hanya itu, meja dan kursi makan pun dipindahkan ke basement untuk berlindung. Video ini dibagikan oleh konten kreator Mia Planer yang sedang liburan di Dubai pemirsa. Kedutaan Besar Amerika Serikat Yordania mengevakuasi seluruh stafnya. Hal ini dilakukan usai adanya ancaman di lokasi itu. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman untuk sementara mengevakuasi seluruh stafnya dari kompleks kedutaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman yang tidak disebutkan secara spesifik. Polisi memblokir jalan menuju kedutaan saat kendaraan meninggalkan area tersebut. Suara sirine pun terdengar di latar belakang. Situasi mencekam ini terjadi usai Amerika Serikat dan Zionis Israel menyerang Iran Sabtu lalu waktu setempat. Adanya serangan ini juga berdampak kepada keamanan di negara Teluk lainnya. Aksi protes terhadap serangan Amerika dan Israel terhadap Iran terus berlanjut di depan kantor Dubes AS di sejumlah negara. Mereka mengecam aksi keji yang memicu konflik di Timur Tengah. Rentetan aksi unjuk rasa terus berlanjut di tengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sejumlah aksi di beberapa negara digelar di depan kantor Dubes Amerika Serikat. Di Brazil, puluhan massa aksi membakar bendera Amerika dan Israel di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tidak hanya membakar bendera, massa juga menyerukan slogan anti-imperialis. Massa menilai serangan yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap Iran merupakan langkah untuk menjarah dan menguasai Timur Tengah. Acreditamos que nós estamos num momento histórico onde a República Islâmica do Irã pode dar grande golpe no imperialismo estadunidense, que é destruir o Estado terrorista e sionista de Israel. Di Lahore, Pakistan, ratusan massa berkumpul di depan konsulat Amerika Serikat untuk mengecam serangan yang dilancarkan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dalam aksi tersebut, massa melempari gedung konsulat dengan batu dan membakar gerbang utama. Aparat setempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin rusuh. Sementara di Milan, Italia, ketegangan terjadi setelah sejumlah massa yang mendukung Iran disambut oleh anggota diaspora Iran yang mendukung Amerika dan Israel di depan konsulat Amerika Serikat. Kedua kelompok bersih tegang dan saling adu argumen. Dalam peristiwa ini, sejumlah polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi.
Aksi unjuk rasa juga terjadi di negara bagian Nigeria. Massa aksi melakukan long march dengan menggunakan spanduk dan meneriakkan dukungan untuk Iran. We are out to show our disapproval on the attack carried out by the American and Israeli forces on the Islamic Republic of Iran, thereby killing our supreme leader, Imam Khalid Khamenei. May Allah grant him peace. And also some of our notable ulamas and our scholars, including our scientists. This is including school children, innocent school children were martyred, were murdered. About 160-something children were murdered innocently. Sementara itu di Amerika Serikat sendiri puluhan aktivis dari kelompok March for Democracy berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC menyerukan pemakzulan terhadap presiden mereka. Demonstrasi berkembang setelah Trump mengumumkan Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran. Bahkan pemirsa, aksi demonstrasi juga dilakukan oleh warga Amerika. Rekaman yang menunjukkan kelompok berdemonstrasi di dekat Monumen Washington. Mereka mengenakan pakaian tahanan, topeng besar, dan juga kita lihat ini seolah-olah menjadi sebuah gambaran dari beberapa pihak yang dianggap menjadi bertanggung jawab terhadap konflik Timur Tengah yang terjadi. Pemirsa, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan pada hari Sabtu dengan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana rudal-rudal menghancurkan Iran. Bahkan informasi yang didapatkan, Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia. Sebagai tanggapan, Korps Garda Revolusi Iran juga melakukan serangan balasan. Rudal dan drone yang meluas terhadap Israel berlangsung di mana pangkalan Amerika Serikat juga dilaporkan menjadi sasaran di beberapa negara, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Seperti Anda saksikan ini pemirsa, sejumlah warga Amerika Serikat menuntut tanggung jawab karena adanya pemicu konflik yang terjadi. Selain Iran, Israel juga menyerang Lebanon Selatan yang diklaim sebagai markas Hizbullah. Meski sudah ada peringatan evakuasi, dampak pasca serangan di Sidon terlihat cukup parah. Asap mengepul di atas bangunan di kawasan Sidon, Lebanon Selatan, usai tentara Israel melakukan serangan udara menyerang kompleks yang diklaim digunakan oleh Hizbullah. Meski sudah ada peringatan evakuasi, dampak pasca serangan di kawasan Sidon terlihat parah. Bangunan-bangunan hancur dan rusak dengan kobaran api di sebuah gedung. Sementara tim penyelamat dan tim pertahanan sipil berkumpul di lokasi kejadian untuk menyelamatkan warga sipil yang terdampak. Saling serang Israel dan Hizbullah di Lebanon telah terjadi sejak Senin lalu di sejumlah titik, di antaranya Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Di tengah situasi wilayah Timur Tengah yang terus memanas, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meminta warganya untuk segera tinggalkan Timur Tengah. Dalam unggahan yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sebut serangan Iran sebagai pengecut. At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens